البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Sekarang kita masih berada pada penjelasan artikel yang kedua, yaitu seputar sirah an-nabawiyah. 6 pembahasan penting seputar sirah an-nabawiyah. Yang terakhir kita baca adalah pembahasan yang ke-6, yaitu kisahnya orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Atsabahullah. Disimak baik-baik. Bal qala inna hadza laysa syirkin. Perhatikan itu. Bal qala, bahkan orang tersebut mengatakan inna hadza laysa bisyirkin. Ini bukan kesyirikan katanya. Jadi menyembelih sembelihan untuk kuburan, bernadar untuk kuburan, kata mereka ini bukan kesyirikan katanya. Perbuatan tersebut bukan perbuatan kesyirikan katanya. Kita lihat, hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Sebenarnya perbuatan ini, kalimat la ilaha illallah, tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Li'annahu sahha syirka wa aqarrahu. Karena orang tersebut membenarkan kesyirikan dan mengakuinya. Ini kesyirikan, cuman dia masih mengucapkan la ilaha illallah itu syubhatnya. Ini adalah kesyirikan, cuman dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun berbuat kesyirikan, enggak masalah kata mereka. Ini keliru ini ya. Kenapa keliru? Karena la ilaha illallah kemarin sudah kita jelaskan bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar apa? Ucapan, tapi orang yang mengucapkan harus apa? Merealisasikan, mewujudkan konsekuensi daripada makna la ilaha illallah. Jadi di dalamnya terkandung 2 rukun, an-nafy wal isbat. Harus itu. Kalau cuma ucapan, banyak orang yang ucapkan. Bahkan di Indonesia ini pun antum saksikan. Iya enggak? Nah, di kampung-kampung ya, mereka senang apalagi ketika setelah orang meninggal dunia. Ya, mereka tahlilan, yang diucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi mereka mana? Kan itu. Mereka-mereka yang mengucapkan ini mengamalkan enggak kandungan isi daripada makna la ilaha illallah? Mereka malamnya ngelembur, bergadang, mengucapkan kalimat tauhid, paginya ke kuburan, sorenya ke Mbah Fulan Mbah Alan tersugihan. Kan gitu. Berarti tidak mewujudkan daripada 2 rukun an-nafy wal isbat. Allahul musta'an. Naam. Fa hadza ma fahima ma'na la ilaha illallah. Orang yang seperti ini enggak paham makna la ilaha illallah. Wa li hadza yaqul, oleh karena ini berkatalah asyayatin al-musammuna bil ulama. Oleh karena ini berkatalah para setan yang menamakan diri mereka dan ulama. Ayo ini lihat ini. Setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan manusia. Alladzina ya'khuduna al-mutasyabih wa yastadilluna bihi. Yang mereka mengambil ayat-ayat atau dalil yang samar,
kemudian mereka berdalilkan dengannya. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah kalau mengambil dalil itu yang apa? Yang muhkam, yang wadih, jelas, gamblang. Kalau ada dalil mutasyabih dibawa kepada yang muhkam, itu Ahlus Sunnah. Mafhum? Nah, kalau mereka tidak, kira-kira dalilnya samar, kemudian cocok dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil. Nah, Allahul musta'an, seperti itu. Kita lihat lagi. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan man qala la ilaha illallah walau fa'ala ma fa'al min asyirki huwa min ahli jannah. Gagal faham. Lihat ini. Ulama-ulama tadi itu yang sebenarnya adalah barakallahu fiik, para setan dari kalangan manusia tadi yang gagal paham tadi mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun melakukan apa yang dia lakukan berupa kesyirikan, huwa min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Lihat ini. Paham ya? Gagal pahamnya jauh sekali ya. Nah, jadi walaupun dia barakallahu fiik, datang ke kuburan minta pesugihan, datang kepada pohon si fulan atau pohon si alan, kemudian mencari kelarisan atau biar dilancarkan rezekinya, walaupun melakukan perbuatan syirik seperti itu, dia penduduk surga katanya. Allah musta'an. Nah, kenapa? Karena sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat lagi bagaimana. Kalau cuma sekedar ucapan enggak cukup. Kita lihat dalilnya berikutnya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Lihat ini. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan apa-apa yang disembah selain Allah Ta'ala, berarti dia belum meninggalkan kan? Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih apa? Datang ke kuburan, minta pesugihan, minta kekayaan, minta dilancarkan rezekinya, minta dilariskan dagangannya, berarti belum apa? Belum kafara bima yu'bad min dunillah. Mafhum? Nah, kurangnya di sini kurangnya. Wa yaqul, dan Rasulullah SAW juga mengatakan fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas api neraka terhadap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tersebut. Ini semuanya barakallahu fiik sudah kita jelaskan berkali-kali. Kalau cuma sekedar ucapan tidak cukup. Paham ya? Nah, makanya orang kufar Quraisy ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat ini enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena mereka paham betul makna la ilaha illallah itu apa, paham mereka. Kenapa kok enggak mau? Karena konsekuensinya, keharusannya kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan berhala-berhala yang lain. Mereka enggak mau, pengennya kadang mau nyembah berhala ini, berhala itu, gonta-gantilah sembahannya. Mafhum? Sehingga mereka mencak-mencak kan. Abu Lahab ketika didakwahi diajak barakallahu fiik mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad. Bayangkan. Celaka engkau ya Muhammad. Ani hadza jama'atana. Marah. Kenapa? Karena paham makna la ilaha illallah. Konsekuensinya harus meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Mafhum? Nah, tapi kalau orang ini enggak paham. Orang tadi itu, para setan yang menamakan diri mereka dengan ulama tadi itu enggak paham mereka. Orang sudah berbuat kesyirikan katanya enggak masalah katanya. Lah kenapa enggak masalah? Dia udah mengucapkan la ilaha illallah katanya. Jadi menganggap bahwasanya la ilaha illallah cuma cukup diucapan saja, itu enggak benar. Paham ya? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun, harus tiga ini. Ucapan, amalan, keyakinan, bukan sekedar ucapan saja ya gitu. Nah, kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Wa yaqulullah ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Masyaallah. Allah Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya enggak tanggung-tanggung, dosa sepenuh bumi, sangat banyak sekali. Kemudian engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik terhadapku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Niscaya kami pun akan mendatangimu dalam keadaan membawa barakallahu fik ampunan yang sangat banyak.
Kita lihat di sini, qayyada dzalika bis-salamah minasyirki. Syaratnya dosa-dosa yang dibawa oleh Bani Adam tadi itu selamat dari kesyirikan. Karena kesyirikan inilah yang membuat apa? Hancur semua amalan kalau syirik akbar. Kalau syirik asghar menghancurkan amalan terkena syirik saja, tapi dua-duanya bahaya. Yang asghar juga bahaya, yang akbar lebih bahaya lagi. Mafhum? Naam. Wa hadhihi ahaditsu yuraddu ba'daha ila ba'd. Hadis ini sebenarnya perlu dikembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Memang zahirnya di lafaz hadis itu man qala, barang siapa yang mengucapkan, tapi ternyata ada qayyidnya. Ada semacam syaratnya. Apa syaratnya tadi? Wa kafara bima yu'bad min dunillah. Bukan sekedar ucapan tapi dia harus kufur, meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa itu. Barang siapa yang kufur, meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa, tali yang sangat kuat, yaitu la ilaha illallah. Naam. Li'annaha kulluha kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan itu semuanya ucapan Rasul dalam hadis tadi ya. Wal ayatu turaddu ba'daha ila ba'd. Sedangkan ayat-ayat pun juga dikembalikan kepada sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Li'annaha kulluha kalamullah. Karena itu semuanya juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'daha yufassir ba'dha wa yuqayyid ba'dha wa yuwaddih ba'dha. Dan sebagiannya menjelaskan sebagian yang lainnya dan mengikat sebagian yang lainnya dan menggamblangkan sebagian yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Al-Qur'an kadangkala dijelaskan dalam as-sunnah. As-sunnah pun menjelaskan kandungan atau makna daripada lafaz daripada Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an dan sunnah tidak boleh dipisahkan. Mafhum? Al-Qur'an was sunnah tidak boleh dipisahkan, harus senantiasa beriringan. Karena datang lafaz global dalam Al-Qur'an, dijelaskan rinciannya dalam as-sunnah. Jangan seperti kelompok apa kemarin yang sudah kita lihat berkali-kali, kami cukup dengan Al-Qur'an, nahnu naktafi bil Qur'an faqat. La as-sunnah wala syai'. Kami cukup dengan Al-Qur'an saja, enggak butuh as-sunnah katanya. Kelompok apa kemarin? Yang kata mereka kita cukup Al-Qur'an saja, as-sunnah enggak perlu katanya. Kelompok apa namanya? Kelompoknya kelompok apa namanya? Jamaah ingkarus sunnah. Jamaah ingkarus sunnah. Nam singkatannya JIS. Jamaah ingkarus sunnah ini mereka mengingkari sunnah tapi andalannya Al-Qur'an, walaupun kontradiksi dengan isi dalam Al-Qur'an. Buktinya ketika sholat mereka ngambil gerakannya dari mana coba? Orang-orang yang mengatakan cukup Al-Qur'an saja, ketika sholat mengambil gerakan sholat dari mana? Mengambil gerakan sholat dari mana? Mengambil gerakan sholat bukan dari mimpi, paham ya? Tapi dari mana? As-sunnah. Mereka itulah kontradiksi. Katanya cukup Al-Quran, Al-Quran saja katanya. Allah musta'an. Tapi ketika mengambil gerakan sholat, ternyata dari as-sunnah juga, paham ya? Nah, barakallahu fi Allah musta'an, seperti itu. Jadi kontradiksi sebenarnya ya. Mereka kalau di Yaman digelari dengan apa? Aqlaniyun. Aqlaniyun. Kemudian juga tadi itu jamaah ingkar sunnah. Jadi mereka, nah barakallahu fiik, aqlaniyun, qur'aniyun, jamaah ingkar sunnah sama. Yaitu mengandalkan Al-Qur'an saja. Yang ada dalam Al-Qur'an kita amalkan katanya. Padahal ada satu poin yang mereka enggak amalkan. Apa itu? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ambillah. Ini mereka enggak mengambil. Ya enggak? Dan apa saja yang Rasul larang, tinggalkanlah. Ini pun mereka juga enggak mengambil. Kenapa? Kalau seandainya mengambil, niscaya mereka menerima as-sunnah itu loh. Paham ya? Hati-hati kalau cuma mengandalkan cukup Al-Qur'an saja kan kami, enggak butuh as-sunnah. Al-Qur'an saja cukup, kita katakan enggak cukup. Datang dalam Al-Qur'an lafaznya global, butuh rinciannya. Perlu rinciannya, sedangkan rinciannya di dalam apa tadi? Rinciannya dalam apa tadi? Datang dalam Al-Qur'an ayat yang global, rinciannya terdapat di mana? Di dalam mimpi? Di dalam mana antum? As-sunnah, Al-Qur'an dan as-sunnah. Paham ya? Al-Qur'an dan as-sunnah ala fahmi salafil ummah. Jangan sampai lupa.
Nah, kita lihat sini, perhatikan. Amma annahu tarfan wa natruk tarfan akhar fa hadhihi tariqatu ahli zaigh. Lihat ini. Adapun kalau kita mengambil ujungnya saja dan meninggalkan ujungnya satu ujung yang lainnya, maka ini adalah metode caranya ahlu zaigh, caranya orang-orang yang hatinya berpenyakit. Antum ingat enggak kalam Imam Syaukani? Al-Imam Syaukani ketika menukilkan ucapan ahlu tafsir, yaitu ketika menjelaskan perkataan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah taala dalam keadaan membawa hati yang selamat. Apa kata Imam Syaukani? Antum ingat antum tentang hati yang selamat, al-qalbu as-salim, apa kata beliau? Ingat enggak antum? Ingat? Antum bismillah, al-qalbu as-salim, apa kata Imam Syaukani? Antum ingat? Ingat, sebutkan. Ayo, fadhal. Naam, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki. Lihat ini penting ini. Al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki. Al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu ila sunnah. Tiga ini. Kata beliau dalam kitab Fathul Qadir, beliau menukilkan kalam ahlu tafsir, kata beliau, al-qalbu as-salim huwa as-salimu minasyirki. Hati yang selamat dari kesyirikan. Al-khali minal bid'ati, kosong bersih dari kebid'ahan. Al-mutmainnu ila sunnah, tenang dan tentram dengan as-sunnah. Ini dia kondisikan loh ya faedahnya ya. Jadi nanti kalau antum tanya apa itu hati yang selamat, tahu. Hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari kesyirikan, kosong dari kebid'ahan, tenang dengan as-sunnah. Paham? Sebagaimana dinukilkan siapa tadi? Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi, perhatikan. Wa in qala ana astadil bi kalamir Rasul. Naam. Walaupun dia mengatakan kami berdalilkan dengan ucapan Rasul, fa naqulu lahu, kita katakan kepada orang tersebut, kadzabta, kamu bohong. Anta lam tastadil bi kalamir Rasul. Kamu belum berdalilkan dengan ucapan Rasul. Anta tastadil bil mutasyabih minhu. Kamu itu baru berdalilkan dengan apa? Hadis yang masih samar, yang masih global, butuh rincian, butuh ikatan. Yang mereka pakai cuma ujungnya tok. Man qala la ilaha illallah. Dah. Itu aja yang diambil. Enggak dilihat setelahnya, wa kafara bima yu'bad min dunillah. Itu penting. Perhatikan ini ya. Itu penting, konyet tadi penting sekali, karena kalau cuma ucapan saja nggak cukup. Harus ada lafaz apa? Wa kafara bima yu'bad min dunillah. Di samping dia mengucapkan, dia harus meninggalkan semua yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat, perhatikan baik-baik itu, simak itu kitabnya itu. Anta tastadil bil mutasyabih minhu. Engkau baru berdalilkan dengan yang mas samar dari ucapan Rasul tersebut. Walam tarudduhu ilal muhkam. Kamu belum mengembalikan kepada muhkam. Muhkam itu yang bagaimana tadi? Muhkam itu dalil yang jelas, gamblang, nah barakallahu fiik, wadih, tidak ada keraguan di situ. Nah, kalau antum jumpa dalil yang masih global, yang masih nah barakallahu fiik, samar, kembalikan kepada muhkam. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Bukan malah apa? Diambil ujungnya, dibuang ujungnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan akan datang biidznillah azza wa jalla. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.